Diabetes memburuk karena luka hati, Dr. Jack temukan jalan damai ibu dan anak yang beda keyakinan. Karena tiap wilayah kulturnya berbeda. Sekarang yang membuat stres masyarakat Jawa sama masyarakat Papua itu bisa berbeda, ya, karena masyarakat Papua itu dia tidak terlalu memikirkan, katakan kalau punya anak belum kawin, umur wanita, mereka enggak mungkin juga. Saya belum dialog meneliti secara budaya-budaya tiap-tiap daerah, tapi Jawa saja, jadi suku Jawa kalau anaknya kawin belum kawin, katakanlah umur 25, dia mulai stres. Apalagi kalau kawin ibunya muda, itu gampang stres. Apalagi kalau punya pasangan yang tidak sesuai dengan angan-angannya. Satu contoh, kalau pasien saya diabetes sudah 5 tahun, saya temukan stresnya tidak ketemu. Gajinya cukup, ya dong, orang suaminya baik, anaknya 2 orang laki perempuan, dia baik. Dia komentarnya baik, tidak ada masalah saya sama anak saya. Tapi setelah 5 tahun, anaknya sudah besar, waktu itu mungkin masih muda, sekarang anaknya sudah umur 25. Yang perempuan datang ke klinik, berobat bersama, baru saya sadar, ini anakmu perempuan. Iya dok. Kenapa anakmu pakai jilbab, kamu tidak cerita? Ya, tapi tidak apa-apa. Tapi dia baik. Iya, baik menurut kamu, tapi menurut angan di bawah sadarmu, kamu punya orang tua yang berbeda agama. Pasti sebelumnya Anda bermasalah dengan angan-angan Anda. Tapi dia baik. Iya baik, tapi mindset kamu, nah itu yang menyebabkan, sehingga terus saya harus berceramah bahwa beda agama caranya begini, karena Anda tidak salah. Kalau anak sudah dewasa memilih agamanya sendiri, terus dia pacaran, itu Anda tidak salah. Terus akhirnya mengaku, ya dok, saya dulu agama saya juga Islam, saya akhirnya kawin dengan suami saya masuk Katolik. Nah sekarang ya saya kok merasa ditunjukkan lah bahwa saya salah. Enggak, sama benarnya. Anda tidak usah takut. Allah tidak akan menghukum umatnya dengan cara itu. Kuliah ayat ya, Al-Baqarah, atau bukan Al-Baqarah ya, jadi salah satu contoh ayat agama apapun sama. Cinta kasih kalau di non-muslim. Jadi ayat itu ada, cinta kasih sama dengan sabar ikhlas. Ya, semampunya atau sakmajo kalau itu ada. Nah disinilah yang muncul, dan pengalaman saya, pasien saya, fenomenologi selalu ada. Bagi kalau perbedaan agama itu jelas, selalu ada stres di bawah sadar. Nah itu banyak sekali saya temukan. Jadi kalau dia ditanya stres, enggak dok, saya enggak stres. Suatu saat tapi dia seorang ibu janda, diabetes, enggak, artinya naik turun lah tinggal. Terus dia kepingin kembali ke istirahat di keluarganya. Mau katakanlah karena punya anak 2, tapi ibunya Katolik, jadi ada salib di kamarnya, tapi anaknya pakai jilbab dua-dua. Jadi saya agak bengong. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya agak bengong, saya enggak berani tanya. Tetapi akhirnya mereka telepon, dokter tadi agak ragu-ragu di kamar. Iya, saya tanya, kamar ibumu kok pakai salib, sedangkan kamu jilbab? Iya, saya anak angkat dok. Nah, anak angkat. Tapi kok kamu melarang ibunya tidak boleh kembali ke keluarganya di kota lain?
Itu yang jadi beban si ibu. Gini dong, masalahnya kalau dia nanti ada apa-apa di keluarganya, kan warisannya jatuhnya ke keluarganya. Duh, berarti Anda belum tahu warisan itu milik siapa? Tidak tahu, saya kan anak angkat. Akhirnya rapat lah, saya panggil untuk rapat demi kesehatan ibunya. Dan ibunya ternyata jujur, loh enggak dok, saya tanya. Semua warisan yang ditinggalkan suami saya, karena anak angkat itu, pasti saya serahkan pada anak angkat. Berarti enggak ya, berarti kalau nanti Anda pulang, tidak keluarga itu, keluarganya itu juga akhirnya statementnya sama, dok kita enggak berurusan dengan warisan, hanya supaya tenang aja. Akhirnya diizinkan. Insya Allah dia lebih sembuh, gulanya sudah enggak, stresnya sudah. Waktu itu ya cukup OAD saja, tapi stress manajemennya saya ajarkan sedikit. Karena enggak kontrol lagi sama saya, kan pindah di kota lain. Nah itu salah satu contoh stress management, karena apa yang saya lakukan fenomenologinya seperti itu.